Nama saya Nevada Alfa Cantika Raja. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 4. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kecelakaan lalu lintas. Yang pertama adalah pengertian kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan berasal dari kata celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka adalah suatu keadaan atau selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadinya kecelakaan yang diawali dengan gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan di sekelilingnya. Dan berikutnya, penyebab dan faktor risiko kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 faktor, yaitu pemakai jalan atau manusia, yang kedua kendaraan, dan yang ketiga jalan dan lingkungan. Yang pertama pemakai jalan atau manusia. Pemakai jalan merupakan unsur utama dalam lalu lintas. Karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang amat terjadi pergerakan lalu lintas. Faktor manusia sebagai pengguna jalan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pengemudi termasuk pengemudi kendaraan bermotor, yang kedua pejalan kaki termasuk para pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Faktor fisik yang juga mempengaruhi terhadap kecelakaan lalu lintas adalah penglihatan, pendengaran, dan respon tubuh terhadap lingkungan yang baik. Yang kedua, kendaraan. Kendaraan adalah sarana angkutan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan. Karena itu, tuntutan utama pengguna kendaraan adalah mengecek kesehatan dari kendaraan mereka sendiri. Berikut penyebab-penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan seperti alat-alat pengereman tidak bekerja dengan baik, alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik, dan tidak ada kaca spion untuk mengontrol keadaan yang ada di belakang pengemudi. Yang berikut kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan. Yang pertama, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, yang kedua menggunakan lampu yang menyilaukan, dan yang ketiga lampu tanda rem tidak bekerja. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengaman kendaraan dan juga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan. Yang ketiga, jalan dan lingkungan. Sebagai landasan bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Berikut kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan, misalnya lebar perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat, permukaan jalan yang licin dan bergelombang akibat hujan, dan permukaan jalan yang berpasir. Berikutnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan. Yang pertama, jalan masuk yang mengalami kerusakan. Yang kedua, perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan. Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lingkungan dan jalan yang kurang memadai menyebabkan kenyamanan pengendara menjadi terganggu dan berimbas kepada fokus atau konsentrasi pengendara saat berkendara. Yang berikutnya, gejala dan patofisiologi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Hal ini membuat sulit untuk ditetapkan gejala-gejala yang akan terjadinya sebuah kecelakaan. Patofisiologi kecelakaan lalu lintas tidak menentu seperti penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Perubahan fisiologis berubah sesuai seberapa berat kecelakaan itu terjadi. Berikut beberapa contoh cedera yang dialami ketika seorang mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, cedera pada kepala dan leher. Cedera kepala adalah cedera yang paling sering terjadi pada pengendara kendaraan bermotor maupun yang membawa mobil. Pada cedera kepala paling ditakuti adalah terjadinya pembengkakan pada otak setelah terjadi trauma. Cedera pada leher juga merupakan salah satu cedera yang fatal dan dapat mengakibatkan kematian terhadap penderita. Selain kematian, dapat juga menyebabkan kerusakan tulang dan sistem saraf. Berikut cedera pada panggul. Patahnya tulang atau cerai sendi yang merobek pembuluh nadi besar di daerah panggul seperti arteri iliaki dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah epidemiologi penyebaran masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sumba Barat Daya pada tahun 2019. Ada beberapa unsur utama yang diambil dari tabel tersebut, misalnya umur. Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Yang berikutnya, jenis kelamin.
Pada zaman modern ini tidak hanya lelaki saja yang banyak mengemudi di jalan raya, tapi kaum perempuan juga cenderung memiliki pola hidup lebih mandiri dalam hal berkendara. Hal ini berpengaruh pada tingkat mengontrol konsentrasi antara pria dan wanita yang berbeda, dan tentunya berdampak pada angka kecelakaan wanita dan pria yang tentunya dapat berbeda. Yang berikut kondisi rem kendaraan. Rem merupakan salah satu komponen terpenting dan merupakan komponen mesin mekanik yang sangat vital keberadaannya bagi seorang pengendara. Berikut kondisi lampu kendaraan. Kecelakaan yang disebabkan oleh lampu kendaraan tidak menyala sering terjadi pada malam hari. Untuk itu, sebagai pengendara, kita wajib memeriksa keadaan lampu penerangan kendaraan kita. Yang berikut kondisi ban kendaraan, seperti ban kempes atau ban yang tiba-tiba pecah saat kendaraan berjalan. Yang kedua, kondisi jalan berlubang. Dan yang ketiga, kondisi pencahayaan. Berikut ini adalah kecelakaan lalu lintas di beberapa provinsi di Indonesia hingga Kamis 4 November 2021. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa Provinsi Aceh memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas terendah, sedangkan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur. Berikut juga dapat kita melihat tabel jumlah kecelakaan lalu lintas di NTT pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Dari tabel ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menjadi posisi tertinggi kasus kecelakaan lalu lintas pada 3 tahun terakhir. Sedangkan Sumba Tengah menjadi wilayah yang tidak memiliki kasus kecelakaan lalu lintas. Berikutnya, program pengendalian dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Program pengendalian melakukan strategi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut strategi yang dapat diterapkan yaitu hindari penggunaan kendaraan secara tidak wajar. Yang kedua, kurangi potensi distraksi. Yang ketiga, kenali bahaya. Tatapan mata harus tetap fokus ke depan saat berkendara. Yang keempat, pertahankan jalur, meminimalisir pergantian jalur berkali-kali. Yang berikutnya waspada blind spot. Yang berikutnya sabar dan teliti saat berada di persimpangan gang. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara mematuhi setiap arahan yang ada serta memperlengkapi kelengkapan keamanan berkendara seperti helm, kondisi ban, kondisi rem, lampu kendaraan, dan lain-lain. Pencegahan dapat dilakukan dengan memahami jenis jalan yang digunakan, yaitu seperti tekstur aspal dan cuaca saat berkendara. Hindari menggunakan kecepatan tinggi di tempat yang baru pertama kali dilalui. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu kecelakaan lalu lintas adalah suatu keadaan yang dimana adanya benturan antara sesama pengendara maupun dengan objek-objek yang berada di sekitar jalan yang dilalui. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pengguna atau manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh siapapun. Untuk itu, perlu diperhatikan dan menjadi konsentrasi utama saat berkendara, yaitu kondisi kendaraan dan kondisi fisik pengendara agar dapat berjalan dengan baik. Persiapan kelengkapan dan keamanan berkendara juga perlu diperhatikan agar dapat menunjang keselamatan dari pengendara dan lingkungan sekitar. Sekian video kali ini mengenai kecelakaan lalu lintas. Terima kasih.